memang beda. Memang bukan hal baru saat selebriti menjajal peruntungan di dunia politik. Meski publik tak pernah berhenti mengkritik. Pesohor berlabel artis baik-baik saja tak mudah meruntuhkan stigma. Apalagi yang hanya bermodalkan sensasi tanpa prestasi. Dari berita sensasional hingga pose nakal, mewarnai aksi sejumlah selebriti yang nekat menggedor pintu Senayan. Di antaranya adalah Angel Elga, caleg P3 yang dipasang di nomor urut 1 daerah pemilihan Jawa Tengah 5 ini tak pernah sepi dari kontroversi. Ada yang menjulukinya sebagai Ratu Nikah Siri, yang lain menudingnya sebagai pemuja hedonisme sejati. Namun Angel Elga tetap bernyali. Ia yakin di parlemen akan punya kursi. Camelia Panduwinata Lubis atau akrab disapa Kamel Petir, sekali tiga uang dengan rekan satu partainya Destiara Talita. Awalnya nyaris tak terdengar, kemudian menjadi tenar karena pose sensual. Rekam jejak caleg Dapil DKI Jakarta 2 ini memang mengundang senyum. Ia adalah satu dari sekian pedangdut yang terkena demam bikinisasi. Namun hal ini tak menyurutkan langkahnya beradu peruntungan di Senayan. Siapapun berhak menjadi wakil rakyat, asal mampu dan memiliki tekad kuat. Namun, pantaskah bila berebut kursi hanya dengan bermodalkan sensasi? Sudah bergabung juga di gestur untuk mengomentari nih berebut kursi dengan sensasi. Ini sudah ada Bang Effendi Ghazali. Selamat malam, Bang. Malam. Nih, ngomong-ngomong pemirsa, mohon maaf, Bang Egi hari ini tidak terlalu sehat, ya. Kenapa Bang Egi kakinya? Ini saya habis operasi Achilles tendon, habis main bola. Putus ya? Achilles tendonnya putus, dioperasi oleh Dokter Wahyu Widodo. Lumayan baik. Tapi tidak mempengaruhi profesional. Sudah janji datang, saya tanya bisa diganti nggak? Katanya kata Dodi tadi nggak bisa ya, saya datang. Nah itu salahin produsernya loh. Nggak jadi wasitnya Pak. Baik, tadi aku sempat tanya ke Mbak Kamel ya, soal ini ternyata meskipun dandannya glamour gini, image-nya glamour gitu ya, tapi juga mantan atlet taekwondo, makanya dia pengen di komisi olahraga. Tapi kalau masalah glamour itu tergantung orang aja yang nilai. Casing itu nggak penting, yang penting kan hatinya. Artinya handphone aja yang casingnya biasa, baterainya lebih dahsyat ketimbang handphone yang sekarang. Smartphone tapi gampang roboh. Saya malah pakai handphone yang lama tuh Pak. Artinya jangan melihat orang dari casingnya. Tadi saya udah tanya ke Angel Elga ya, kira-kira masyarakat tahu nggak sama sosok Angel Elga? Tadi sudah dijawab juga ya Mbak Angel Elga. Kalau sama Camelia Panduwinata yang lebih dikenal Kamel Petir, siapa ya kira-kira yang kenal? Kita mau tanya. Ini penting loh, dikenal itu penting. Masalah negatif positif nomor 2. Saya mau tanya ke siapa? Nah coba Mas, Mbak boleh gabung dulu di gestur sebentar. Namanya siapa? Anggun. Siapa? Anggun. Tami. Faiz. Nah, aku tanya ke Anggun dulu. Anggun, kalau melihat sini maju dulu, ntar nggak kelihatan ini. Aku mau tanya, Anggun tahu nggak yang pakai baju hitam itu siapa? Mbak Kemal Petir yang korbannya Vicky Prasetyo itu bukan? Korbannya Vicky Prasetyo ya. Kalau Kori itu mantap tuh. Nggak kenal? Nggak. Kenapa nggak kenal? Nggak pernah lihat. Baru kali ini lihat ya. Baru baru kenal ya. Kalau sebelumnya apa? Faiz? Saya kenal nama doang sih. Kenal nama aja ya? Baru lihatnya sekarang juga. Oke. Aslinya cantik ya. Berarti memang harus muncul Kamel jadinya. Oke, jadi tadi ada pertanyaan nggak soal Kamel? Oh, boleh deh. Gini nih Mbak, mau nanya. Kan saya aja tahu Mbak Kamel tuh awalnya sebagai korban Vicky Prasetyo. Nah, terus dari berita itu saya juga tahu kalau misalnya Mbak itu adalah penyanyi dangdut. Menurut saya nih ke depannya, apakah nggak lebih baik kalau misalnya Mbak itu perbaikin karir Mbak dulu untuk penyanyi dangdut, baru sebagai calon legislatif? Karena dan untuk sebagai calon legislatif kan pastinya Mbak butuh dukungan nih, butuh pemilih juga. Nah, lebih baik Mbak itu mungkin ya melebarkan sayap dulu deh, biar banyak yang milih, biar banyak yang kenal, dan pastinya nanti Mbak yang bakal jadi wakil dari kita gitu. Oke, terima kasih ya Anggun, Tami dan juga Faiz ya. Silahkan jalan-jalan lagi, maaf diganggu waktunya. Nah, tuh. Benar banget itu. Saya setuju. Artinya gini, saya muncul jadi politik ini pun atas dari teman-teman organisasi. Mereka bilang,
Kamel, kamu nggak cocok jadi penyanyi dangdut. Kamu cocoknya jadi anggota dewan lah atau apapun itu. Karena menurut teman-teman, aku dasarnya dari situ. Kamu nggak cocok jadi penyanyi dangdut. Justru dibilang nggak cocok, padahal justru karir pertama jadi penyanyi dangdut. Bukan dong, karir saya memang aslinya berorganisasi. Kamu nggak cocok karena di organisasi dari Medan itu saya juga PMII, HMI, KNPI, saya wakil ketua senat Universitas Al Azhar. Jadi memang saya dari organisasi. Hanya saja begitu sampai di Jakarta, ternyata rezeki di dangdut ada. Namanya orang Batak kan, kentut aja katanya nyaring gitu kan. Jadi kebetulan saya jadi nyanyi ini nggak belajar nih. Nyanyi tidak belajar. Ya saya nyanyi aja dapat rezeki halal. Tadi ada sedikit pertanyaan, tahunya dari kasus Vicky Prasetyo. Kenapa kemarin rame-rame ada soal Vicky ikutan juga rame? Saya nggak ikut rame. Cuman gara-gara muncul nama saya dimasukkan, akhirnya mama saya stres dong di Medan. Jadi saya cuma pengen mengklarifikasi. Saya bukan korbannya loh, maaf. Saya bukan korbannya. Saya muncul untuk itu, untuk orang tua. Itu paling penting. Yang paling mendasar adalah orang tua. Supaya dia jangan khawatir. Saya muncul, saya nggak muncul dari awal, cuma nama di TV dimasuk-masukin. Terus itu klarifikasinya berarti tidak ada hubungannya nggak ada korban ya? Tidak. Bukan buat cari sensasi ya? Oh bukan. Supaya ngetop gitu. Itulah Indonesia. Saya sangat menyayangkan Indonesia. Kalau mulai untuk menjadi artis itu harus dengan sensasi. Itu saya nggak pengen sebenarnya. Ini nasib aja termasuk dalam sana. Saya buat album. Lagu-lagu saya Mbak, maaf ya, itu banyak laku di pasaran. Tapi orang nggak tahu siapa penyanyinya. Dan saya nggak khawatir dengan itu. Saya nyiptain lagu saya Garis Bukan Perawan dan semuanya lah ada. Cuma Kamu Cin itu tuh dibajakan itu udah rame. Tapi di TV kan susah. Harus dengan uang. Perjuangannya lebih berat daripada jadi caleg jadi ya. Jadi penyanyi dangdut. Saya ya susah gampang semua itu. Nasib. Artinya semua itu garis tangan. Saya pun nyampe di sini itu karena garis tangan juga. Nah, saya mau nanya ke Bang Effendi dulu nih, sejauh ini melihat sosoknya Angel Elga, sosoknya Camelia Panduwinata, seperti apa? Yang pertama saya nanya, bener nggak dapat gaun 6 juta dari Vicky, bukan salah, bukan. Nggak, makanya itu yang saya tahu mula-mula soal. Makanya nih. Gaun 6 juta ya? Karena yang berbicara 6 itu juta apa 8 juta katanya? 6. Kecil banget ya Pak ya? Iya. Karena sekarang kembali ke pertanyaan Balkis. Yang pertama, ini harus dilihat sebagai, mohon maaf ya, nanti marah ke saya nggak apa-apa, ketidakberdayaan partai politik. Jadi kalau kita lihat langsung ke daerah pemilihan masing-masing, kalau PKPI kan baru ya, baru bertarung, jadi belum pernah sebelumnya. P3 di Jateng 5 kan nggak dapat kursi juga gitu ya. Jadi ini ketidakberdayaan, mohon maaf, lalu sampai harus mendatangkan, ini kebetulan dua-duanya didatangkan dari langit loh. Yang satu angel, malaikat, yang satu petir ya. Jadi dua-duanya sampai harus mendapat bantuan dari langit gitu ya. Karena ketidakberdayaan, ditambah satu lagi, partai-partai merasa yang lain juga berbuat begitu. Itu. Ini menjadi tren begitu maksudnya? Iya, karena yang lain berbuat begitu, kita bikin juga gitu. Satu. Lalu yang kedua, mungkin juga pada bagian lain seakan-akan mereka memproyeksikan harapan masyarakat terhadap kapabilitas DPR itu nggak tinggi-tinggi amat. Sehingga seringkali dari caleg-caleg selebritas itu muncul kalimat, nanti kami bisa belajar. Jadi bukan kapabilitas itu nanti bisa dipelajari sambil jadi. Ya akhirnya gitu. Sehingga sambil coba-coba juga boleh. Kalau nanti masuk pun nggak terlalu tajam yang dibutuhkan dengan itu ya. Yang ketiga, yang agak masalah juga, kenapa ada sinisme terhadap para caleg selebritas itu? Rupanya teman-teman selebritas yang ada di DPR pada saat ini, atau yang sebelumnya tidak terlalu berhasil. Nah, kenapa? Tanyakanlah kepada yang sedang ada di DPR pada saat ini. Nah, yang terakhir yang menjadi berbahaya juga adalah pertanyaan dari semua yang hadir barangkali, termasuk yang nonton, apa yang terjadi kalau nanti anggota DPR kita justru yang begini-begini gitu? Begini-begini itu gimana? Maksudnya begini, mohon maaf ya, saya nanti silakan dibantah. Jadi misalnya Mbak Angel Elga sekarang ini lagi terkenal sebagai katanya caleg yang nggak nyambung. Gitu ya. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan di media seperti dijawab nggak nyambung, nanti bisa kasih alasan ke saya, misalnya mungkin pembawa acaranya yang agak tajam atau ada yang diedit, tapi keberanian untuk tampil di media lagi itu saya hargai, patut dihargai. Sama kayak Kamel Petir misalnya kan, tadi dia banyak bicara tentang sesuatu yang menunjukkan pengalaman dia di daerah, tapi begitu sampai misalnya Jakarta 2 itu daerah-daerah yang relatif diisi oleh pemilih rasional seperti tadi ya, siapa tadi teman-teman kita di sini, ada Anggun, Fahmi, ya itu seperti itu loh, karena itu Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan luar negeri. Jadi mereka tuh sebetulnya membutuhkan jawaban-jawaban yang
memenuhi harapan mereka. Kalau tidak, Anda akan mendapat jawaban seperti yang tadi, yang teman-teman kita bertiga Baik, tadi. kita akan kasih kesempatan nanti Mbak Kamel dan juga Angel Elga, tapi kita harus jeda dulu saat lagi. Tidak sabar ya jawabannya apa? Iya Tidak dong, sabar. iya dong. Baik, sesaat lagi tetap di Gestur pemirsa.